Halo, kami dari kelompok 8, berikut anggota kami. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra dengan NIM 122480052. Perkenalkan, nama saya Olga Septiani dengan NIM 122370142. Nama saya Gabe Bagus Artanta dengan NIM 122480062. Perkenalkan, saya Nabil Muhammad Fatah, NIM 122480050. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Fitriani dengan NIM 122370112. Perkenalkan, nama saya Zakian Antalatif dengan NIM 122480055. Perkenalkan, nama saya Lodwig Anderson Hutauruk, NIM 122370146. Berikut penjelasan materi yang akan kita bawakan. Biomimikri berasal dari kata bio yang berarti hidup dan mimikri yang berarti menyalin atau meniru. Dengan demikian, pengertian biomimikri itu sendiri adalah usaha untuk meniru makhluk hidup atau alam. Biomimikri bertujuan untuk mempelajari alam dan makhluk hidup, serta bagaimana cara meniru mereka baik dalam cara kerja, sistem, strategi bentuk, dan struktur mereka. Aspek-aspek tersebut kemudian ditiru dan diterapkan sebagai solusi arsitektural yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Janine Benyus, biomimikri ini menempatkan objek alam atau makhluk hidup sebagai model perancangan alam dalam biomimikri, meliputi 3 hal, yaitu sebagai model yang artinya alam menyediakan berbagai geometri dan bentuk yang estetis atau indah. Yang kedua, sebagai alat ukur, sebagai standar terhadap lingkungan buatan manusia. Yang ketiga, sebagai mentor atau guru, yang artinya menjadikan alam sebagai guru yang dapat kita ambil pelajarannya untuk sumber inspirasi menyelesaikan permasalahan manusia. Bilah turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan lain-lain. Turbin angin terdahulu banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya yang lebih sering dikenal dengan sebutan windmill. Penggunaan angin sebagai sumber energi telah digunakan selama ratusan tahun untuk memompa air ataupun menggiling jagung. Peralatan ini juga disebut dengan istilah windmill. Pada abad ke-19, bahan bakar fosil menggantikan penggunaan windmill yang besar dan berat yang tidak efisien tersebut. Kemudian, pengetahuan tentang aerodinamika dan material yang ringan telah membawa kembali teknologi turbin angin pada sekitar abad ke-20. Berdasarkan orientasi arah putaran porosnya, turbin angin ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu horizontal axis wind turbine dan vertical axis wind turbine. Manfaat biomimikri, sustainabilitas atau keberlanjutan. Biomimikri adalah salah satu filosofi desain yang paling berkelanjutan. Itu didasarkan pada penggunaan sumber daya yang tersedia dan usaha untuk menciptakan produk dan proses yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan kita pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Inovasi. Alam adalah inovator utama dan biomimikri memanfaatkan ini untuk mengembangkan model baru dan inovatif. Dengan mempelajari bagaimana alam memecahkan masalah, kita mampu menciptakan solusi unik kita sendiri untuk masalah desain lingkungan. Tujuan biomimikri. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Alasan memilih paus. Mengapa memilih paus? Karena paus adalah hewan laut yang termasuk kelompok mamalia. Paus sendiri memiliki banyak jenis. Salah satunya yang menarik perhatian adalah paus bungkuk, yang memiliki banyak benjolan pada siripnya yang disebut tubercle. Benjolan pada sirip ini berfungsi untuk melakukan pengangkatan yang luar biasa dan meningkatkan kecepatan dalam bergerak. Seseorang profesor di Universitas Citterwis menemukan
bahwa dengan menambah benjolan mirip sirip paus ke bilah turbin dapat mengurangi tarikan dan kebisingan sambil meningkatkan kecepatan dan jumlah energi yang dimanfaatkan. Keunggulan turbin angin. Keunggulan turbin angin adalah sumber energi yang tak pernah habis, maka dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan bisa diandalkan selamanya. Turbin angin bersifat alami sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Adapun kekurangan bilah turbin yaitu yang pertama, efektivitas turbin angin dalam menghasilkan listrik tergantung pada cuaca. Yang kedua, menyebabkan kebisingan dan polusi visual. Yang ketiga yaitu bila turbin angin dapat membahayakan dan membunuh spesies yang terbang ke dalamnya, seperti burung dan kelelawar. Dan yang keempat, harga perawatan turbin yang tinggi. Prinsip kerja turbin angin. Turbin angin bekerja dengan prinsip sederhana. Biasanya dengan 2 atau 3 bilah berbeda yang dipasang pada poros yang sama untuk memutar rotor yang terhubung ke poros utama. Saat angin bertiup, bilah turbin mulai berputar, menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Baling-baling turbin angin bekerja sesuai dengan prinsip angkat dan seret. Turbin berbentuk aerodinamis untuk bergerak relatif terhadap hembusan angin terhadap bilah turbin. Prinsip kerja sudut turbin hampir mirip dengan sayap pesawat terbang, di mana sudut turbin angin menghasilkan daya angkat karena bentuk sudut yang melengkung. Saat angin bertiup melewati sayap, tekanan udara rendah menciptakan bentuk yang lebih melengkung. Saat udara bertekanan tinggi mendorong ke sisi sayap. Sekian penjelasan materi dari kelompok 8. Jangan lupa di like dan di share ya guys ya. Terima kasih.